intelektualis, gimana kabarnya hari ini? Kali ini bareng aku, Sarah Melinda. Mungkin banyak nih dari intelektualis minggu ini masih minggu KKN atau minggu liburan, atau mahasiswa akhir masih nyantai-nyantai di kosannya atau lagi sibuk skripsiannya juga, belum di ACC sidang sampai sekarang. Ya udah, kita rehat sejenak dulu, lihat kampus dulu nyantai-nyantai untuk sore hari ini. Nah, kali ini aku akan nemenin kalian 1 jam ke depan, yang mana bintang tamu kita kali ini nggak kalah keren dan menarik juga. Itu kita kedatangan ibu bapak dari Stikes Dharma Lanbo. Oke, kita kenalan dulu sama ibu bapaknya. Halo ibu. Iya. Halo ibu bapak. Ya, halo ya. Udah tadi nyampai ke sininya udah lama kah Pak? Bu? Baru Dekat nyampe. ya? Dekat, kita juga dekat Kita dari dekat sini banget ya. Iya, Kalau dari intelektualis mau tahu, Stikes Dharma Lanbo ini dekat banget sama kantor kita, Nagari TV. Iya. Ya kan Bu? Iya, betul. Oke, sebelum kita panjang lebar ngomong-ngomong dulu, kita mau kenalan sama ibu sama bapaknya. Nah, yang sekarang sama aku ada Ibu Dr. Linda Handayuni SKM MSI, benar? Iya, benar. Oke, Ibu Linda panggilannya. Iya, Ibu Linda. Oke, Ibu Linda berarti Kepala Stikes Dharma Lanbo. Ketua Stikes Dharma Lanbo. Ketua Stikes Dharma Lanbo. Kalau Iya. Bapak Hendra Nusa Putra Eskom Mkom. Iya, benar. Ketua Lembaga Penjamin Mutu Iya, dan Melambo. Oke. Mungkin banyak yang belum kenal sama Ibu Linda dan Pak Hendra. Kita bakalan kulik-kulik tentang Bu Linda sama Bapak Hendra. Kenapa sampai sekarang udah bisa jadi kepala Stikes dan kepala Lembaga Penjamin Mutunya? Kita kulik dulu. Ibu Linda sekolahnya dulu di mana, Bu? Ya, saya pertama itu dulu adalah dari S1 Kesehatan Masyarakat UNAN, Universitas Andalas, tamat pada tahun 2005 dan langsung bekerja di Stikes Dharma Lanbo Padang. Alhamdulillah dari sekarang sudah 18 tahun ya. Nah, setelah itu saya lanjut di studi lanjut di S2 di Universitas Negeri Padang pada tahun 2009. Dan pada tahun 2016 saya lanjut program doktor S3 dan alhamdulillah sudah tamat pada tahun 2020. Nah, sekarang saya di Stikes Dharma Lanbo Padang dipercaya menjadi ketua Stikes dari tahun 2022 kemarin. 2022 Iya, ya, Bu ya? iya. Ya, mungkin sedikit pengalaman saya di Stikes Dharma Lanbo yang karirnya diawali dulu hanya seorang asisten dosen dan dari asisten dosen? Ya, sekarang sudah menjadi dosen dan sudah bekerja 18 tahun di Stikes Dharma Lanbo Padang. 18 tahun udah bekerja di Stikes Dharma Lanbo Padang. Dari asisten dosen sampai sekarang jadi kepalanya. Aduh, keren nih. Buat mungkin intelektualis yang sekarang takut-takut buat daftar jadi asisten dosen ya, Bu. Bisa tuh. Siapa tahu nantinya mau jadi rektor kah atau jadi kepala departemennya kan, Bu ya. Bisa mulai dari asisten dosennya dulu. Iya, betul. Karena kita harus belajar dulu dari bawah baru bisa untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Nggak ada yang instan ya, Bu ya? Nggak ada instan sekarang. Nggak ada yang instan. Iya. Oke. Berarti Ibu dari UNAN, UNP dan S3 di mana tadi? Di UNP juga. Di UNP juga. Oke, keren. 18 tahun bekerja di Stikes Dharma Lanbo. Nah, kalau Bapak Hendra nih, Bapak Hendra kuliahnya di mana tuh Pak? Pertama, S1-nya. Mungkin saya mulai bergabung di Stikes itu waktu Stikes di tahun 2008. 2000. Ya, awal mula sih belum dosen ya. Awal mula sih itu waktu masih menjadi tenaga teknik ya. Oke. Ya, artinya asisten labor juga sama dengan Bu Linda. Kemudian dipercaya oleh sama yayasan untuk lanjut studi S2. Selesai S2 itu di 2003 dan sekarang diberikan beasiswa lagi untuk lanjut studi S3. Oke. Sekarang dipercaya sebagai ketua lembaga penjamin mutu. Di sana kami bekerja untuk menjaga dan meningkatkan mutu perguruan tinggi. Nah, itulah pola kami untuk peningkatan mutu tidak hanya dari mahasiswa, dosen-dosen juga harus ditingkatkan lebih awal. Nggak cuma mahasiswa aja ya Pak ya? Mahasiswa aja. Basicnya kita komputer gitu. Oke, komputer berarti ya Pak? Iya. Oke, sekarang lagi beasiswa minta? Iya, yayasan untuk studi S3. Insyaallah mungkin tahun ini bisa selesai doktornya. Oke, aduh, Masya Allah, udah S3 aja ya Bapak. Beasiswa juga? Iya. Keren banget. Jadi Bapak Hendra sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu ya Pak, untuk mahasiswa dan juga dosen juga di Stikes Dharma Lanbo. Nah, kita udah kenalan sama Bapak Hendra dan Ibu Linda. Kita mau perkenalan lagi nih tentang Stikes Dharma Lanbo. Nih, buat teman-teman intelektualis yang mungkin sekarang lagi mau daftar atau mau cari sekolah kesehatan yang ada di Padang, boleh tuh. Jadi pilihan pertamanya itu Stikes Dharma Lanbo. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kapan nih berdirinya kampus ini.
kapan tuh Bu, kalau berdirinya kampus STIKES ini? STIKES dan Malambau dulu berdiri diawali dengan namanya APIKES, APIKES, ya Akademi Prekamedis dan Informasi Kesehatan. Dan setelah itu berkembang, kami kembangkan menjadi STIKES Dharma Malambau, menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dengan menambah beberapa program studi. Nah, pada saat ini memang program studi kami yang ada adalah non medis. Jadi kalau ingin kuliah di kesehatan, takut yang namanya dengan darah, gitu ya, Bu, ya? dengan luka dan pasien pingsan dan orang lainnya, itu masuknya ke program studi yang ada di STIKES Dharma Malambau Padang, yaitu program studinya adalah Sarjana Administrasi Rumah Sakit. Nanti akan bekerja di seluruh pelayanan kesehatan rumah sakit seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, rumah sakit pemerintah dan swasta, kantor BPJS. Nah, program studi kami yang kedua yaitu program studi Diploma 3 TK Medis dan Informasi Kesehatan. Itu juga merupakan sebuah program studi unggul, di mana program studi ini hanya ada di Kota Padang, itu baru kami pertama berdiri. Dan sekarang sudah terakreditasi baik sekali. Jadi adik-adik kalau mau kuliah harus cari program studi STIKES atau tempat kuliah yang akreditasinya baik sekali. Karena ini akan menunjang nantinya untuk kita mencari pekerjaan. Karena kalau akreditasinya tidak baik sekali, maka akan susah nanti mendapatkan pekerjaan. Nah, alhamdulillah sekarang STIKES dan Malambau Padang sedang mengajukan 2 program studi baru yang juga bergerak di bidang IT kesehatan. Karena sekarang kan semua udah berbasis IT ya. Orang di mana-mana udah IT semua. Nah, nggak ada yang nggak berbasis IT. Jadi mudah-mudahan pada tahun ini kami bisa 2 program studi kami berbasis IT bisa maju lagi untuk berikutnya. Oke, keren banget. Nih, aku baru tahu kalau STIKES ini ada banyak pekerjaan yang di luar tentang darah atau di luar tentang manusianya ya. Betul. Karena di kesehatan atau di rumah sakit itu kita juga butuh administrasinya, medisnya, banyak hal selain perawat dan dokter itu ya Bu ya. Apalagi sekarang era BPJS ya, BPJS. Semua rumah sakit wajib mempunyai rekam medis. Kalau nggak ada tenaga rekam medis, maka nggak bisa berjalan BPJS-nya. Nggak bakal dilakuin. Jadi betul. penting banget jurusan ini karena banyak banget kayaknya ya untuk masa depannya sangat-sangat luar biasa. Oke, mungkin cerita awal terbentuknya kampus ini tuh dari APIKES ya Bu? Iya, dulu dari APIKES. APIKES itu ada berapa jurusan itu Bu? Kalau APIKES hanya 1 karena dia akademi. Satu jurusan. Satu jurusan dulunya. Oke. Diubah jadi STIKES itu berarti pada tahun berapa? 2009. Oh, 2009. Oke. Terus kan tadi ada jurusan administrasi kesehatan, medis dan banyak lainnya. Itu fasilitas belajar yang disediakan oleh kampusnya apa aja? Kebetulan kami punya 2 kampus. Kampus 1 kami berada di Jalan Lolong Belanti yang persis di depan Taman Pahlawan. Itu terdiri dari 2 gedung. Ada gedung A dan gedung B, dan itu 2 gedung itu adalah lantai 3. Dan untuk lantai untuk gedung A kami itu adalah ada lokal 10 kelas untuk lokalnya, dan di lantai 2 ada perkantoran untuk prodi-prodi, dan di lantai 1 perkantoran untuk struktural STIKES, yayasan, dan juga ada kami ruang untuk khusus. Sekarang kemarin kita udah COVID ya, closed room, kami mendapatkan hibah dari kementerian lebih kurang setengah miliar untuk mendukung pembelajaran. Kami juga ada aula dan ada juga ruang IT, dan gedung B di kampus 1 kami itu juga 3 lantai, itu khusus untuk labor, karena semua mahasiswa yang akan turun ke lapangan harus melaksanakan labor dulu. Semua mata kuliah juga ada praktek dan ada teorinya. Untuk teori, untuk praktek itu kami implementasikan di labor. Labor kami ada labor komputer, ada labor mini hospital, ada labor rekam medis, dan banyak lain labor yang bisa menunjang untuk pembelajaran dari mahasiswa. Selanjutnya kampus 2 kami itu berada di Jalan Joni Anwar Ulakarang, juga merupakan fasilitas untuk mahasiswa belajar. Di sana kami juga punya 1 gedung dengan 3 lantai.
Iya. Keren banget ya. Iya. Banyak ada mini hospitalnya juga. Iya, ya, Bu? ada mini hospital yang untuk implementasi mahasiswa dalam melaksanakan praktek. Berarti STIKES nggak cuma materi-materi aja, tapi langsung diajarin ke praktek. Iya, asiknya di situ. Karena kalau teori ada kebosanan, nanti Kebosanan, langsung iya. implementasi di Kalau labor. materi-materi aja cepet lupa ya. Bu? Iya, betul. Karena di lapangan beda mungkin sama Iya. materi. Jadi di STIKES udah disediain banyak labor komputer, labor mini hospitalnya juga, Iya. dan banyak lagi. Wifi fasilitas. kita juga besar, Oke. digunakan oleh seluruh Seluruh mahasiswa mahasiswa. untuk fasilitasnya. Oke, keren banget. Jadi nggak perlu tuh di kampus beli-beli paket lagi, udah Iya, ada wifi di kampusnya. betul. Sore-sore boleh tuh di Iya. kampusnya ngerjain skripsi atau apanya. Betul. Ya, Bu? Nah, kami juga ada ruang khusus untuk mahasiswa bersantai, Oke. untuk mereka menunggu pembelajaran berikutnya dengan ruangan yang juga lumayan bagus untuk mereka menyenangkan diri gitu, Oke. dengan wifi yang sudah kami sediakan. Oke. Jadi ada mata kuliah lainnya bisa santai dulu, Iya. nunggu mata kuliah selanjutnya, santai-santai sampai main HP dulu. Iya, Ada betul. disediakan juga Iya, ruangannya, Bu. betul. Oke. Nggak cuma belajar, kita juga butuh refreshing juga ya, Bu ya. Iya. Oke. Lengkap banget di STIKES Dharma Langgau, ada lantai 3 dan ada 2 kampus dan juga ada laboratorium untuk prakteknya, nggak cuma materi dan juga ada refreshing juga untuk mahasiswanya. Jadi nggak terlalu tegang tuh kuliahnya. Iya. Oke, tadi kita udah banyak banget bahas tentang fasilitas di STIKES ini, jurusan apa aja yang ada di STIKES ini, awal berdirinya STIKES ini, dan yang terakhir aku mau nanya nih, Bu. Sebelum kita iklan dulu, aku mau Iya. nanya visi dan misi dari kampus ini apa nih, Bu? Kalau moto mendidik dengan keteladanan. Nah, Oke, itu moto. mendidik Kami dengan punya moto keteladanan. dan punya misi ya. Kalau untuk misi kami ingin menjadi institusi terbaik di tingkat nasional yang berbasis IT dan ya, karena program studi yang kami punya semuanya berbasis IT. Ya. Oke, mendidik dengan Keteladanan itu moto. Semua dosen harus bisa memberikan contoh yang baik, yang teladan kepada mahasiswa. mahasiswanya. Oke, keren banget. Nah, kita mau break dulu sebentar, tapi sebelum break banyak banget yang aku mau tanyain atau mungkin intelektualis tanyain, yang mungkin pertanyaannya udah ada sama aku. Iya. Nanti kita tanya di segmen selanjutnya. Buat intelektualis jangan kemana-mana, tetap di Campus Zone. Hai intelektualis, balik lagi bareng aku Sarah. Dan tadi kita udah panjang lebar
bahas tentang Stikes Dharma Lanbao. Nah, sekarang kita mau bahas juga tentang tadi ada moto Stikes ini adalah mendidik dengan keteladanan. Terus kita mau nanya, apa sih beda yang signifikan antara Stikes Dharma Lanbao dengan Stikes yang lainnya? Ada apa tuh, Bu? Baik, bedanya Stikes mungkin dengan yang lain ya, yang kami tonjolkan di sini adalah salah satu adalah program studi kami yang langka. Kalau adik-adik semua mau men-searching silakan saja. Di UI saja, universitas terkenal itu nggak ada yang program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Itu adalah salah satu keunggulan kami. Dan kami juga di Stikes Dharma Lanbao mempunyai 2 kegiatan untuk mahasiswa, akademik dan non-akademik dan ekstrakurikuler ya. Jadi setiap hari Jumat kita mengadakan yang namanya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mahasiswa bebas untuk menampilkan bakat-bakatnya. Kita juga punya aula yang luar biasa, itu kita juga punya organ khusus untuk bakat mahasiswa, ya. Dan kita juga punya itu lapangan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk berolahraga gitu. Dan memang prestasi mereka kebanyakan di futsal ya, olahraga untuk mahasiswa kami. Dan untuk akademik, untuk signifikan yang ditanyakan tadi, kita itu melaksanakan praktek kerja lapangan di dalam Sumatera Barat dan luar Pulau Sumatera Barat, termasuk juga kami mengadakan studi banding Malaysia dan Singapura setiap tahunnya gitu. Keluar negeri juga? Iya, ke luar negeri kita untuk mengadakan studi banding. Dan khusus untuk rumah sakit, kami sampai ke luar Pulau Jawa itu adalah ada Bandung, Jogja, dan ada Medan, Jambi, Riau juga. Ya banyak. Di sini sebenarnya dalam melaksanakan praktek kerja lapangan adalah permintaan dari rumah sakit. Ya. Mahasiswanya ya daftar? Bukan, permintaan dari rumah sakit. Dan alhamdulillah alumni kita itu pada umumnya berada di rumah-rumah sakit yang kita sebutkan tadi, dan udah ASN semua, udah ASN semua atau PNS ya. Kalau adik-adik kalau kuliah kan tujuannya mau jadi PNS kan? Nah, ya. Apalagi bukan PNS. Iya, karena memang program studi yang kami punya itu adalah program studi yang belum dimiliki oleh perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia seperti itu. Jadi memang itu yang perbedaannya mungkin untuk kami, dan kami juga selalu membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktek untuk di labor. Karena apalagi kursus rekam medis itu harus pintar sekali coding ya. Coding itu mungkin tidak sulit, cuma mereka harus sering praktek seperti itu. Iya, iya. Dan di Stikes ini juga harus belajar coding ya. Iya. Nggak cuman tentang rekam medis dan administrasi aja. Iya, coding itu adalah mengcoding penyakit ya. Iya. Coding penyakit. Iya, misalnya diagnosanya sudah ditetapkan oleh dokter, nanti di-coding oleh yang namanya tenaga rekam medis, gitu. Iya. Aduh, keren banget. Iya. Terima kasih Stikes ini. Karena di masa depan, kayaknya di lowongan pekerjaan yang rekam medis ini aku lihat banyak banget ya, Bu. Iya, jurusan betul. untuk rekam medis ini kayak belum banyak ya di Sumatera Barat, dan mungkin di Indonesia juga belum banyak. Salah satunya mungkin buat intelektualis yang ada di Padang bisa daftar nih di Stikes ini. Jarang-jarang banget yang jurusannya sedikit tapi peluang kerjanya banyak banget. Mungkin orang mau universitas, kita harus lihat ke depannya ya, Bu, untuk pekerjaannya. Gak cuma jurusannya aja gitu. Keren banget. Terus tadi Ibu bilang juga ada PKL-nya, studi bandingnya ke Malaysia dan Singapura. Iya. Itu untuk rekam medis atau gimana tuh, Bu? Semua program studi. Dan kita itu showing ya, showing ke rumah sakit. Jadi kita pergi ke salah satu rumah sakit misalnya yang ada di Malaysia, kita itu biasanya KPJ ya, rumah sakit di Malaysia, kita lihat langsung bagaimana proses dari rekam medis yang ada di sana. Nah, makanya kita itu berbasis IT, itu kita merupakan hasil salah satu ya Pak Endra, merupakan hasil dari studi banding. Karena di luar negeri mereka semuanya sudah berbasis IT. Bahkan rekam medis pun sudah elektronik mereka gunakan. Dan kita juga di labor kita di Stikes Dharma Lanbao Padang, kita juga sudah mempunyai yang namanya rekam medis elektronik untuk mahasiswa berpraktek. Iya. Jadi studi banding langsung kita lihat di luar negeri kayak gimana tuh IT-nya. Kita bisa langsung belajar nih. Iya, dan betul. dipraktekkan langsung di Stikes ini, di labornya ada IT tadi ya. Iya, betul. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar nih mau tanya kapan sih buka ini untuk penerimaan mahasiswa baru di Stikes ini. Aku mau nanya dulu nih sama Bapak Hendra yang ketua lembaga penjamin mutunya. Mungkin Pak, itu seleksi penerimaan mahasiswa baru di kampus ini kapan nih?
Ya, seleksi penerima mahasiswa baru kita kan namanya kan SIPEN Simaru ya. SIPEN. Itu sudah kita buka dari awal Januari, sudah sampai sekarang ini masih ada penerimaan. Jadi sampai nanti sampai September. Sampai silakan September. nanti kalau yang mau daftar itu bisa secara luring maupun daring. Jadi kalau untuk pendaftaran semuanya kita bisa diakses di web kita di simpmb.stikeslambo.ac.id. Atau mau cari tahu infonya nanti bisa cek di Instagram, di TikTok, di website, ya. Atau tanya-tanya langsung, main-main ke kampus, silakan bertanya sama kita di kampus. Nah, seperti itu. Berarti sampai September nih masih ada 1 bulan lagi untuk mendaftar di Stikes ini. Mungkin aku mau nanya nih Pak, kan karena mungkin anak IPS mungkin Pak di SMA-nya bolehkah daftar di Stikes ini? Iya. Boleh. IPA, IPS disilakan daftar. Nanti kan kita ada juga tes seleksi ya untuk penjaringan. Nah di sana kita akan cek rapornya sebagai persyaratan, kemudian ijazahnya, kemudian juga cek kesehatannya juga perlu dicek karena orang kesehatan kalau nggak sehat juga nggak bagus ya dia. Kita kesehatan tapi nggak sehat. Nggak sehat ya, gimana? Walaupun tugas kita nih pendidikan non medis, kita kan kerja juga rumah sakit. Nah ini penting. Jadi semua persyaratan itu kita lengkapi semua. Dan kita juga ada beasiswa untuk penerimaan. Jalur kita penerimaan ada 3. Ya, Belinda ada 3. Ya, jadi ada secara reguler, ada secara beasiswa yayasan, kemudian juga ada jalur KIPKA. Nah, saat ini silakan mendaftar sesuai dengan kebutuhan adik-adik yang lagi belum mungkin yang masih mencari-cari kampus atau masih nunggu apapun, silakan. Karena ini pendaftaran kita ini kan terbatas, kuota juga terbatas. Karena kan yang peminat untuk masuk D3 rekam medis ini sama RS itu banyak. Karena tadi yang disampaikan oleh Bu Linda, itu kan kita langka. Negeri aja apalagi di Padang ini aja, UNAN UMP nggak ada program studi ini. Nah, sedangkan peluang kerja untuk penerimaan ASN itu sangat tinggi. Jadi makanya bagi mereka yang belum tahu, nah itu segeralah daftar. Jadi kebanyakan mereka ikut-ikutan ya untuk daftar perguruan tinggi nggak jelas. Nah, kalau udah tahu informasinya silakan aja kerja, langsung daftar gitu. Karena kita kalau kuliah itu untuk cari masa depannya ya Bu ya, kerjaannya. Udah kita bahas nih dari Ibu kepalanya udah bahas juga. Rekam medis itu peluangnya sangat banyak. Nah, administrasi kesehatan juga banyak tuh. Jadi intelektualis yang masih bingung boleh tuh daftar sampai September ini, kuota terbatas. Ada yang mungkin ragu karena uang kuliahnya nggak ada atau gimana, itu bisa KIPKA ya Bapak ya? Iya. Dan ada beasiswa juga dari yayasan. Oke, keren. Karena uang nggak selalu tentang kuliah nggak selalu tentang uang, karena ada beasiswa dan beasiswa dari yayasan dan ada KIPKA juga gitu ya. Misalkan ada kemauan, ada aja jalanan. Oke, ada kemauan, ada jalannya. Yang penting kita mau dulu kuliahnya. Oke, terus aku mau nanya tentang kampus ini. Tadi kan punya koneksi sama rumah sakit yang ada di luar Jawa dan luar Sumbar, dan juga pernah studi banding di Malaysia dan Singapura. Mungkin setelah lulus apakah ada yang alumninya ini kerja di luar negeri kah atau di luar Sumbar banyak? Ya, kalau pekerjaan yang didapatkan oleh mahasiswa itu bahkan berdasarkan permintaan setelah mereka melakukan praktek gitu kan? Oke, permintaan bukan dia yang daftar ya, bukan. Nah, salah satunya kemarin kita praktek di Medan gitu ya. Nah, mereka udah kasih Bu Linda, ini loh nama-nama nanti kalau udah tamat buat kita ya. Udah di-list langsung. Udah di-list langsung gitu. Nah, kadang-kadang kan mahasiswa ya, kalau orang tuh nggak boleh nih keluar gitu ya. Pernah juga kami di rumah sakit KPJ di Malaysia itu sudah bahkan kalau dia tamat langsung diterima tanpa tes di Malaysia itu ya. Tapi kembali lagi sih ke mahasiswanya gitu, kesediaannya, dan alhamdulillah alumni kita tersebar di seluruh Indonesia dan itu sangat-sangat bermanfaat buat kita karena bisa membantu kita dalam pelaksanaan mahasiswanya belajar. Iya. Udah terjamin nih alumninya udah. Bukan kita yang cari-cari daftar rumah sakitnya di mana, tapi udah di list tuh sebelum pas PKL ya Bu. Iya, betul. Udah di list namanya siapa-siapa aja nih, Bu Linda ini harus di rumah sakit ini ya. Iya, gitu. Iya betul. Jadi buat intelektualis yang masih bingung nih, aku masih bingung, ya udah daftar aja langsung di Stikes Dharma Lanbau. Iya. Udah ada di Padang, jurusannya sangat bisa untuk pekerjaannya gitu masa depan. Nah, tadi aku juga mau nanya lagi nih Bu, mungkin balik lagi tadi tuh yang ke jurusan IT tadi, mungkin Bapak aku mau nanya tentang laboratorium IT itu, misalnya kita pelajarannya itu tentang apa aja tuh Pak?
Iya. Mungkin masih banyak yang awam tentang IT tentang kesehatan itu, Pak. Iya, dalam perkuliahan ini kan ada teori dan ada praktek. Jadi rata-rata kan kita presentasinya juga kebanyakan juga praktek. Oke. Nah, labor sudah disiapkan. Nah, jadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh dosen nanti dalam teori diimplementasikan ke labor kita untuk praktek. Nah, kita dilengkapi dengan sistem IT, sudah ada rekam medis elektronik. Ya, seperti praktek rumah sakit sebenarnya, makanya ada mini hospital. Jadi gimana suasana rumah sakit yang proses, misalnya kalau rekam medis itu kan diawali dengan penerimaan pasien. Jadi di mana penerimaan pasien secara IT, pendaftarannya online, jadi kita ada aplikasinya. Jadi itu diimplementasikan mahasiswa sampai ke proses. Jadi mungkin kawan-kawan mungkin ada mahasiswa yang belum tahu rekam medis itu seperti apa. Iya, ini kan pekerjaannya adalah tanggung jawabnya tinggi ya di rumah sakit sebagai front the office-nya rumah sakit depannya, dan juga merupakan jantungnya rumah sakit. Nah, jadi kalau siapapun yang bekerja basicnya bukan rekam medis, nanti akreditasi rumah sakitnya juga tidak bagus ya. Nah, karena ini memang disupport. Jadi kalau pekerjaannya mulai dari awal sampai pendaftaran, sampai ke filing, sampai ada pengkodingan. Jadi coding itu bukan coding komputer ya. Nah, Tentang kesehatan. tentang kesehatan. Jadi kode-kode penyakit itu kalau sekarang ini kan masih ada manual ya, ada buku kitabnya istilahnya. Kalau orang rekam medis punya kamusnya. Jadi ada ya, kalau kode penyakit misalnya usus buntu, apertus ya. Appendix ya, appendix. Nah, ini kan ada kodenya. Jadi dengan kode itu sudah terstandar secara nasional dan internasional. Nah, itu kan sudah berbasis manual ya. Sekarang udah digital. Jadi kalau nanti mahasiswa praktek rumah sakit, dia sudah mengcoding di dalam aplikasi, sudah ada ketemu diagnosa, kemudian berapa tarifnya, BPJS segala macam. Jadi terintegrasi semuanya. Langsung ya, Pak ya? Langsung. Nah, itulah yang dipelajari di kampus dulu. Jadi sebelum ke PKL yang disampaikan oleh Bu Linda tadi, mahasiswa itu dibekali dulu selama perkuliahan. Jadi belum kita siap terjunkan. Nah, selama perkuliahan mereka untuk PKL-nya itu kan ada 4 kali kalau untuk rekam medis. Jadi ada 4 kali PKL magang ya di rumah sakit. 4 kali. Itu di semester berapa? Semester di awal semester 2, nanti 3, 4, 5. Jadi yang awal dan akhir itu kan untuk persiapan akhir untuk mereka karya tulismia. Jadi mereka praktek. Jadi banyakkan praktek lah di rumah sakit sehingga mereka dibekali ilmu yang mumpuni ya diterima. Makanya peluang mereka berkesempatan kerja di rumah sakit itu sangat tinggi. Nah, PKL aja 4 kali. Iya, mungkin kalau ada yang lihat nanti ke rumah sakit, rata-rata itu rumah sakit kita yang ada, ke rumah sakit ini banyak di Padang ini ya. Nah, itu kalau mau pergi ke rumah sakit kan pasti dihadapkan ke bagian rekam medis dulu, atau pendaftaran itu salah satu unit di bagian rekam medis. Nah, itu rata-rata alumni kita yang bekerja di rekam medis itu rata-rata alumni Stikes Sama Lambau. Boleh ditanya nanti, kakak tamatan mana, ibu tamatan mana, rata-rata mereka pasti jawabnya Stikes Sama Lambau. Dan begitu banyaknya gitu ya. Udah tersebar ya Pak di Padang. Nah, di Padang ini paling banyak ya alumni kita yang sumber mahasiswa kita. Nah, di Solo yang banyak juga, di pesisir, pokoknya ada nyebar ya. Rata-rata dimanapun kalau ditanya di rumah sakit baik negeri swasta, iyalah di rekam medisnya rata-rata dari Stikes Sama Lambau. Oke, keren banget. Ternyata coding itu nggak tentang komputer, tapi kalau di coding di Stikes ini tuh tentang cek kesehatan penyakitnya gitu ya. Jadi nggak manual lagi, kita belajar nggak cuma nulis lagi ini berapa ini nggak. Kalau di Stikes udah diajarin tentang codingnya itu, jadi langsung kita belajar. Semuanya adalah berbasis IT. Aduh, kapan lagi kita kesehatan berbasis IT kayak di luar negeri. Jadi ayo teman-teman daftar di rekam medis. Aduh, aku kalau jadi siswa udah tamat mau lagi nih daftar jadi rekam medis. Tapi bisa nggak sih ya Bu, langsung misalnya S2 masih ada rekam medis nggak Bu? Kalau untuk S2-nya di Indonesia belum ada ya. Yang baru ada itu adalah S1-nya ya. S1-nya itu pun di Padang belum ada ya. Stikes aja nih. Kalau kita lihat mungkin ya Bu di peluang kerja PNS-nya rekam medis banyak gitu ya Bu. Iya, betul. Oke, jadi sama sih antara rekam medis sama administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit juga program studi lengkap. Iya, benar. Ya, kalau rumah sakit tidak ada yang namanya sarjana administrasi rumah sakit atau kita sebut dengan ARS, itu untuk akreditasi rumah sakit nggak ada yang ngerjain karena itu bidang mereka, karena mereka adalah bagian dari mutunya rumah sakit. Iya, betul. Memang harus administrasi kesehatan administrasi ya, administrasi rumah sakit, bukan administrasi perkantoran gitu ya. Betul. Ini khusus rumah sakit gitu. Mungkin saya tambahkan, kalau administrasi rumah sakit dia secara umum ya, kalau rekam medis salah satu unit di rumah sakit. Jadi kalau sama-sama hebat keduanya gitu, sama-sama dibutuhkan. Sama dibutuhkan
Karena jurusan yang ada di Stikes ini adalah peluang kerjanya luar biasa Iya. banget. Bukan kita yang daftar nih, lagi-lagi bukan kita yang daftar, tapi kita udah di list Udah di rumah di-list. sakitnya. Dan dipinang orang sebelum Aduh, tamat. udah dipindah orang sebelum kita mendaftar ya. Iya, Bu, ya. iya. Jadi nggak usah bingung, aduh habis ini mau daftar kerja di mana gitu Iya, ya. betul. Aduh, oke, udah panjang lebar banget. Aku udah mulai haus. Oke, kita break dulu. Nanti kita tanya-tanya. Kita kulik lagi tentang jurusan dan Stikes dan Lambo ini. So, intelektualis jangan kemana-mana, tetap di Campus Zone.
Oke, halo intelektualis, balik lagi bareng aku Sarah dan masih sama ibu bapak yang luar biasa dari Stiket Dharma Lanbau. Nah, masih banyak pertanyaan tapi kita udah masuk di segmen 3, segmen terakhir. Mungkin buat teman-teman yang masih mau banyak tanya boleh di Instagramnya ada ya Bu? Iya. Instagram Stiket Dharma atau boleh langsung main-main ke kampusnya nih. Oke, aku mau nanya lagi nih sama ibu sama bapak. Iya, Oke, untuk tadi kan ada pengembangan soft skillnya dari ekstrakurikuler setiap hari Jumat ya Bu? Iya, Ya? betul. Terus kalau misalnya pengembangan keterampilan soft skill mahasiswa yang kayak kepemimpinan dan kerja sama tim, apakah ada di STIKES itu Bu? Ada. Itu sudah kami awali sejak PPKMB. Oh, Penerimaan PPKMB. mahasiswa baru ya, pengenalan kampus itu sudah diawali. Oke. Karena walau bagaimanapun untuk basic leadership atau Iya. pemimpin itu adalah penting buat Penting banget, iya, mahasiswa. benar. Karena tujuan akhir mereka bekerja bukan hanya untuk menjadi staff kan, Iya, harus benar. jadi leadership sebagai Leadership. pemimpin di sebuah unit mereka bekerja. Dan itu kita kembangkan dengan selain diawali dengan PPKMB juga dikembangkan dengan adanya kegiatan yang kami namakan kuliah tamu, Oke. workshop Oke. untuk mahasiswa yang juga dijadwalkan pada saat acara ekstrakurikuler. Oke. Juga kami bekali dengan berbahasa Inggris. Oke, berbahasa iya, Inggris. kami juga mempunyai kerjasama dengan beberapa tempat untuk mereka melakukan tes bahasa Inggris, TOEFL, dan itu juga kita lakukan kegiatannya per triwulan kadang-kadang Oke. ya, untuk menambah kemampuan mahasiswa yang di luar dari ilmu yang mereka Didapati punyai. tadi Iya, juga dari betul. jurusan tadi ya Bu? Iya, betul sekali. Oke, kita ada keterampilan soft skillnya dari PKKMB, Iya. ada kuliah tamu dan workshopnya juga ada di Iya. STIKES ini dan kerjasama sama yang untuk TOEFL tadi ya Bu, Iya, untuk belajar betul. bahasa Inggris Bahasa juga. Inggris. Oke, nggak cuma tentang pelajaran tentang jurusan yang ada di STIKES aja, tapi di luar dari itu STIKES juga mewadahinya buat mahasiswa. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, soft skillnya terasah, kemampuan untuk pekerjaannya juga terasah. Oke, keren banget. Oke, aku mau tanya lagi mungkin sama Bapak Hendra, mungkin penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun apakah lebih meningkatkah Pak atau masih sama aja gitu? Iya, dari tahun ke tahun kita selalu meningkat Oke. karena pengembangan kita di institusi ini tiap tahun dukungan yayasan itu terus berupaya karena dengan adanya peningkatan mutu, ada peningkatan sarana prasarana, nah ini akan memberi impact kepada masyarakat. Makanya sekarang ini peningkatan mahasiswa kita dari tahun-tahun meningkat karena juga alumni juga makin banyak jadinya, sehingga penyebaran informasi kita juga makin banyak. Mereka yang tahu, mereka yang ambil kesempatan untuk bisa kuliah. Gitu. Oke, semakin meningkat karena orang udah makin tahu rekam medis ini Iya. sangat diperlukan gitu ya Iya, Pak ya. betul. Semakin berlomba-lomba tuh orang mau masuk daftar di rekam medis ini. Mungkin untuk yang paling banyak Pak yang daftar di jurusan apa tuh Pak kalau di STIKES? Kalau yang jelas pastinya dari D3 rekam medis, Oke, karena memang D3 inilah rekam medis. program studi yang pertama kita. Iya, Nah, iya. kalau untuk dalam instansi rumah sakit kita berdiri 2019. Oke, 2019. 2019. Jadi memang udah pastilah untuk rekam medis yang banyak. Walau bagaimanapun sekarang ini kalau kita lihat penerimaan atau usulan baru sekarang ini administrasi rumah sakit juga banyak. Banyak. Iya. Nah, makanya ini kita mengawali pendirian administrasi rumah sakit itu berkesempatan sekali di awal waktu 2019 itu. Oke, keren banget karena semua jurusan yang ada di STIKES ini peluang kerjanya banyak banget dari administrasi rumah sakit itu juga ya. Nggak cuma rekam medis karena administrasi rumah sakit itu juga diperlukan tuh di rumah sakit. Terus aku mau tanya juga nih Bu, kehidupan sosial di kampus sama kegiatan komunitas atau acara kampus yang paling populer nih Bu di STIKES apa tuh? Kalau cara yang paling populer di STIKES kita ya, karena kita semuanya berbasis IT ya, mungkin mahasiswa kita itu banyaknya juga ke IG-nya mereka Oke. gitu ya, ke TikTok-nya Oke. mereka gitu, yang ada juga yang mahasiswa kita itu mengembangkan bakat mereka itu melalui olahraga. Itu Oke, futsal futsal. tadi kita pernah mendapatkan juara 1 di seluruh kampus di Kota Padang ini. Ya. Futsalnya Ya, tuh. futsalnya yang merupakan sebuah hal. Karena memang rata-rata kita melihat sekarang mahasiswa ya, talentnya itu memang datangnya dari diri mereka. mereka sendiri. Kita kembangkan pada setiap hari Jumat itu. Oke. Ya, nanti akan kita kembangkan bakatnya. Ada yang pintarnya mengaji, ada yang pintar puisi, menyanyi. Kalau nyanyi rata-rata mahasiswa bisa. Aduh, keren. Karena kita juga punya fasilitas itu sebentuk organ ya, Pak Iya, Hendra ya. oke. Dan
dan mahasiswa bisa mengembangkan kemampuan mereka di sana. Oke, keren banget tuh. Iya. Karena setiap Jumat udah diasah juga tuh Iya. kemampuannya. Mungkin bingung. Biasa kan kalau di kampus jarang banget gitu. Ada satu hari emang untuk latihan kayak nyanyi atau futsal atau dikasih satu hari itu jarang Iya. banget ya. Bu? Kalau untuk di akademik, keunggulan mahasiswa kita, mereka bisa bikin program. Oke. Program karena kita udah berbasis IT yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, dengan dukungan labor kita dan dosen kita juga banyak yang berbasis IT, mereka bisa bikin program yang sangat dibutuhkan, seperti contohnya itu pendaftaran pasien di Puskesmas, bagaimana pasien di rumah bisa mendaftar ke Puskesmas gitu. Jadi nggak perlu datang, Siska nggak perlu datang dulu, saya mau daftar online dulu gitu. Nah, cukup di HP mahasiswa bisa daftar di Puskesmas. Itu banyak mahasiswa kami yang memunculkan program-program yang memang dia dapatkan di saat bangku perkuliahan. Itu mungkin salah satu juga bagian dari hobi mahasiswa dengan komputer kali atau IT ya. Nah, itu mereka mengembangkan diri mereka dengan diasah oleh dosen-dosen kami. Itulah pentingnya ya. Jadi nggak perlu antri-antri dulu di rumah, di puskesmas atau di rumah sakit, bisa dari program-program itu yang tadi ya, Bu, ya, dihasilkan sama mahasiswanya di Stikes. Dan juga digunakan di labor kita. Ada di labor juga. Di IT labor. juga tuh, Bu, ya. Iya, betul. Keren banget. Udah hampir semuanya IT di kampus Stikes Dharma Lanbao. Jadi mahasiswa sekarang emang harus pintar-pintar IT gitu ya. Nggak manual lagi semuanya tuh. Oke, terus Kak, aku mau nanya sistem penilaian dan evaluasi akademik di kampus ini gimana tuh, Pak? Ya, kebetulan sekali kan nih bagian tanggung jawab saya nih di penjaminan mutu. Untuk penilaian itu memang wajib ya, kita ada proses monitoring dan evaluasi. Jadi diawali dengan monitoring, nah kemudian nanti dievaluasi. Kita punya pedoman, kita punya SOP, standar-standar yang harus dicapai dalam penjaminan mutu. Jadi kalau dalam evaluasinya kita per semester. Jadi setelah habis semester atau ajaran semester itu selalu dievaluasi. Jadi ada unit yang ada di Stikes kita, itu unit penjaminan mutu. Kita ada punya auditor-auditor, jadi semua yang sudah terstandar tidak terpenuhi oleh unit, mungkin dari prodi, dari ADA, dari unit yang lain, nah itu kan kita laporkan dalam tingkat manajemen. Nah, itu ada peningkatan. Kalau ada yang sudah terpenuhi, kita tingkatkan. Oh, misalnya perkuliahan ini dosennya S2 ya, ternyata S2 ini perlu pengembangan ya, kita tingkatkan lagi gitu. Atau dari evaluasi mahasiswa sendiri, dosennya ngajarnya seperti ini atau kurang ini ya, kita akan evaluasi dan kita akan berikan feedbacknya untuk peningkatan. Apalagi pembelajaran sekarang ini kadang harus disesuaikan dengan capaian-capaian lulusan. Karena lulusan kita ini kan harus ada profil lulusannya. Ya, kalau untuk rekam medis kan mereka gimana menjadi tenaga profesional di rumah sakit. Kalau dalam pembelajaran mereka tidak diajarkan ini, tidak diajarkan itu, kompetensi kurang. Nah, itu akan kita handle dalam evaluasi. Jadi tidak dibiarkan. Jadi harus dikendalikan. Gitu. Kendalikan ya, Pak ya. Bukan hanya mahasiswa, dosennya juga cara mengajarnya gimana gitu. Harus dievaluasi. Jadi mahasiswa dan dosen sama-sama meningkat tuh kemampuannya ya. Oke, keren banget. Dievaluasinya dari seluruh aspek yang ada di di kampus Stikes ini. Oke, mungkin terakhir apa harapan Ibu sama Bapak ke depannya mengenai Stikes Dharma Lanbao ini? Dari Ibu dulu. Kalau kedepannya kita sudah punya planning ya Pak Enda. Jadi setiap di Stikes itu kita punya planning. Ada yang planningnya menengah dan ada yang planningnya lebih lama. Gitu. Dari dalam waktu dekat mungkin target kita ya. Target kita pengembangan kita kedepannya akan berubah menjadi institut gitu. Ya. Mudah-mudahan ini kita wujudkan karena kalau kita tidak membuat sebuah perencanaan untuk pengembangan diri kita atau tempat kita bekerja adalah Stikes Dharma Lanbao, tentu kedepannya kita nggak tahu mau kemana. Jadi kami sudah punya target gitu. Targetnya tahun ini apa dan besoknya apa, seperti itu. Kalau untuk termasuk untuk mahasiswa juga seperti sekarang target capaian lulus kita seperti ini. Besok kita harus tingkatkan seperti ini. Itu makanya Pak Indra tadi bilang evaluasi dosen dan mahasiswa. Kalau mahasiswa yang kita evaluasi, dosen wajib kita evaluasi. Karena mahasiswa itu bisanya itu ada dari seorang dosen gitu. Jadi kita memang pengembangan pendidikan dosen itu setiap tahun kita lakukan. Kita lakukan pelatihan, berikan pelatihan, magang-magang di rumah sakit, ada yang kita tingkatkan pendidikannya. Apalagi pada tahun kedepannya dosen harus S3 semua kan. Nah, alhamdulillah yayasan mendukung untuk pendidikan semua dosen kami. Gitu.
Keren banget. Keren banget. Jadi banyak banget target-target dari Stikes Dharma Lambau ini. Jadi harapannya udah ada tuh susunan target yang terdekat, menengah, dan yang jauh panjang, gitu panjang. ya. Jangka panjang juga ada. Dan semoga yang diharapkan sama Bu Linda tadi, Stikes jadi institut segera. Amin. Kita doakan semoga segera bisa jadi institut. Kita tunggu kabar baiknya dari Stikes. Oke, mungkin terakhir Bu, pesan dan kesan buat buat mahasiswa yang masih bingung cari jurusan, atau mungkin mahasiswa yang mau kuliah tapi ragu karena biaya, atau bingung tuh mau kuliah di mana dan jurusan apa tuh. Kalau untuk kuliah, target kita adalah bekerja. Bekerja targetnya adalah cari duit atau uang ya. Kalau udah kerja nggak dapat uang kan nggak mungkin percuma juga ya. Nah, jadi adik-adik itu silakan berminat untuk kesehatan, itu yang tepatnya sekarang adalah rekam medis dan sarjana administrasi rumah sakit. Karena kebutuhannya sangat luar biasa. Kalau kita lihat per tipe rumah sakit, contoh kita kecilkan aja dulu adalah puskesmas yang ada di Kota Padang. Itu puskesmas yang ada di Kota Padang ada 23 puskesmas. Minimal satu puskesmas harus ada tenaga rekam medis adalah 2 dan sarjana administrasi adalah rumah sakit 1. Sekarang belum terpenuhi. Belum terpenuhi hal itu. Udah di-spill nih sama Bu Linda. Itu salah satu saja adalah untuk rekam medis dan sarjana administrasi rumah sakit. Belum lagi di dinas kesehatan, belum lagi di rumah sakit. Tadi saya sampelkan baru hanya di puskesmas saja. 23 dan itu minimal 2 per puskesmas dan belum terpenuhi. Berapa tuh ya banyak yang diperlukan ya? Belum terpenuhi. Dan adik-adik kalau cari kuliah, akreditasinya harus yang baik sekali seperti di Stikes Dharma Lambau Padang. Ya, jangan takut dengan masalah biaya. Kami ada beasiswa yayasan, ada beasiswa KIPK kuliah dari Kemendikbud. Dan setiap semester bagi mahasiswa yang berprestasi juga ada potongan biaya kuliah. Jadi seperti itu. Ya, betul. Sebenarnya kalau ya biaya itu bisa dilihat lagi ya, yang penting adik-adik tahu dulu mau jadi apa dan maunya kemana. Ya, jadilah kuliah itu yang akan menentukan kita mau bekerja di mana. Benar banget. Ya, kalau kesehatan seperti saya info tadi takut dengan namanya pasien. Jadi kita kan bidangnya non medis nih. Kalau medis ada 2 ya, medis dan non medis. Kalau medis kita pasti bersentuhan dengan pasien. Kalau non medis kita bekerja di rumah sakit tapi tidak bersentuhan langsung dengan pasien. Nah, itu untungnya. Ya. Yang buat takut-takut tadi ya? Iya, bagi yang takut-takut tadi ya. Jadi kami juga di Stikes Dharma Lambau lebih mengutamakan mutu ya, baik untuk alumni atau mahasiswa. Keren banget. Mutu tuh, jadi boleh tuh teman-teman yang dikatain Pak Hendra tadi, tanya tuh di setiap rumah sakit, Bapak alumni mana, ibunya alumni di mana, gitu ya. Pasti itu jawabannya adalah Stikes Dharma Lambau. Nah, karena yang dibilang Bu Linda tadi, kita kuliah untuk bekerja dan bekerja untuk cari duit nantinya. Jadi silakan pilih jurusan apa, mau kuliah di mana, biar dapat duit tuh ya. Karena akhirnya pasti duit gitu ya, Bu ya. Kerja untuk duit kan? Kerja untuk duit. Oke, mungkin itu mungkin ada harapan juga dari Bapak Hendra untuk mahasiswa sekarang yang mungkin masih ragu karena untuk memulai IT yang di kesehatan itu masih awam lah kira-kira. Iya, harapannya kepada adik-adik mahasiswa atau calon yang akan jadi mahasiswa, cari kuliah itu memang kita harus cari peluang, bukan cari gengsi. Jadi artinya kalau kita mau milih-milih kuliah, pastikan kuliahnya itu memang kedepannya seperti apa. Nah, peluangnya ada atau tidak. Jangan ikut-ikutan kawan kita yang trennya banyak di sini, tapi ujung-ujungnya kita jadi pengangguran. Nanti kan lowongan kerjanya banyak, lowongan kerja sedikit, yang bersaingnya banyak, itu akan berdarah ya untuk bisa memperjuangkannya. Tapi kalau kita di rekam medis atau di administrasi rumah sakit ini, peluang kerjanya banyak, sedangkan tamatannya sedikit. Nah, itu dengan melenggangnya bisa masuk tanpa tes yang jelimet ya. Nah, jadi artinya peluangnya lebih besar. Itu yang perlu diketahui ya. Kuliah itu kita harus tentukan bukan cuma gengsi ya. Teman-teman ini kuliah di sini, kita kuliah juga di sini. Nggak tahu arah kedepannya gimana gitu. Karena terakhir kita adalah bekerja gitu. Mungkin Ibu tambahkan sedikit ya, Siska. Itu adik-adik kan udah punya IG semua ya. Silakan lihat info rekam medis. Ya, hampir setiap hari per jam malah itu keluar kebutuhan tenaga rekam medis. Itu info rekam medis ya, roker rekam medis juga ada. Juga adik-adik bisa cek di seluruh Indonesia, itu ada semuanya di sana.
di rekam medis, apapun jurusan yang di Stikes ini peluangnya banyak banget. Betul. Kita harus lihat-lihat peluang yang bekerjanya banyak yang mana, dan jurusannya yang udah berakreditasi baik sekali. Iya, gitu baik tentunya. sekali. Iya. Ya. Oke, udah nggak kerasa kita udah 1 jam lebih aja bareng Bu Linda dan Pak Hendra, udah bahas tentang kampus dan tentang Bu Linda dan Pak Hendra yang udah jadi ketua kepala Stikes, dan Pak Hendra juga jadi ketua pengembangan lembaga mutu, Iya. penjamin lembaga mutu. Iya. Oke. Karena sama-sama ibu dan bapaknya juga dari asisten awalnya gitu Iya. ya. Dan buat teman-teman intelektualis di rumah, jangan takut, jangan bimbang nih, sekali lagi buat cari jurusan itu, kuliah apapun kita adalah cari peluang kerjanya, karena cari kerja itu butuh duit gitu ya. Oke, buat teman-teman mungkin hari ini kita sampai di sini dulu Kampus Zone-nya, dan buat info yang mau cari info tentang Stikes boleh di follow Instagramnya, ada di sini. Oke, buat teman-teman yang di sini. Iya. Oke, buat teman-teman yang mau tahu infonya tentang Stikes, penerimaannya apa aja dan jurusannya apa aja yang ada di Stikes, boleh tuh follow Instagram Stikesnya. Dan boleh langsung juga Bu nanya-nanya di kampusnya. Boleh. Oke, diterima sama semua mahasiswa dan Bapak Ibu dosennya di kampus. Jadi nggak usah ragu-ragu gitu. Oke, makasih banyak Bapak dan Ibu udah di sini, udah kasih tahu ilmu yang sangat banyak sama Sarah dan intelektualis di rumah. Semoga kita menunggu kabar baiknya Stikes jadi institut ya Bu ya. Ya, insya Allah. Amin. Kita doakan semoga secepatnya Stikes bisa jadi institut. Nah, aku Sarah, host Kampus Zone kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pamit undur diri. Dan buat teman-teman, jangan lupa tetap terus tonton Kampus Zone tentang seputar perkuliahan setiap hari Kamis jam 2 sore. Oke, buat teman-teman jangan kemana-mana. Tetap lihat Nagari TV di Instagram, dan jangan lupa juga subscribe YouTube kita Nagari TV, dan juga like dan komen tuh. Mungkin ada mahasiswa Stikes juga jangan lupa like Iya, YouTube betul. kita dan subscribe YouTube Nagari TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjangkau lebih dekat.